Shalom, jumpa lagi di Klapos Sukacita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sebelum kita menikmati santapan rohani, kita meminta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Kembali lagi kami ada di hadapan Engkau ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, sebagaimana dalam kesiapan hati kami, dan kami mau memandang wajah Tuhan selama wajah-Mu masih bisa untuk ditemui, karena kami mau menikmati akan santapan rohani yang dapat mempertumbuhkan akan iman kami. Bapa, hamba yang Tuhan percayakan, lengkapilah hamba dengan hikmat, pengetahuan, dan wawasan, sehingga ketika hamba menyampaikan suara Tuhan, bukan menurut kekuatan dan kehebatan hamba, tapi biarlah atas otoritas Tuhan, dan Allah sendiri yang berperkara, Allah sendiri yang berbicara, Allah sendiri yang menyatakan akan isi hati-Mu. Maka kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan, kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Sakaria pasal 10 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dengan perikop pembacaan, hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang tetap dengan setia mau membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan, bahkan mau mendengarkan suara Tuhan lewat channel Klapos Sukacita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan ini diberikan tema Tuhan pemberi yang baik. Tuhan pemberi yang baik. Sudahkah kita mendapatkan atau merasakan setiap pemberian-pemberian Tuhan menurut pemikiran kita, bahwa yang Tuhan berikan itu adalah baik dalam kehidupan kita? Ataukah menurut pemikiran kita yang Tuhan buat itu amat tidak bagus di dalam kehidupan kita? Ketika jawaban kita mengatakan bahwa yang Tuhan berikan itu tidak baik atau tidak bagus, itu berarti dapat kita menyelidiki akan iman kita. Sampai sejauh mana kita sebagai umat-umat Tuhan menaruh iman, harap, dan kasih kita sepenuhnya di hadapan Allah kita. Sebagaimana kita melihat bangsa Israel, bangsa kepunyaan Allah, bangsa yang telah dipilih, bangsa yang telah dijanjikan untuk menikmati, memiliki tanah perjanjian yang Allah janjikan untuk mereka, tanah yang berlimpah susu dan madu. Dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka seringkali menjadi umat-umat yang tidak setia, umat yang terlihat bahwa tidak memiliki gembala yang menuntun mereka di dalam suatu perjalanan pada jalan yang benar, hidup yang takut dan gentar di hadapan Tuhan. Maka Sakaria menyatakan menjadi suatu ajakan kepada mereka bahwa mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Ini merupakan suatu ajakan kepada umat bahwa
Hanya Allah di atas segala Allah dan tidak ada Allah lain. Dia yang dapat mencurahkan dan memberikan berkat yang begitu melimpah dalam kehidupan saya dan jemaat sekalian, untuk senantiasa kita merasakan berkat yang adalah janji-janji Allah yang Ia berikan dalam kehidupan kita, merupakan suatu pergumulan hidup kita tiap-tiap hari. Tetapi kenyataan hidup di dalam perjalanan bagi umat Tuhan yang ingin mau bebas, yang tidak pernah mau setia untuk menantikan jawaban-jawaban doa, yang banyak pertimbangan dan kebimbangan, keraguan-raguan, iman yang begitu labil, mengakibatkan mereka lebih condong mencari kepada setiap terafin yang adalah merupakan kehidupan mereka yang menyatakan kejahatan demi kejahatan, bahkan di mana dengan kepercayaan mereka harus pergi ke juru-juru tenung yang merupakan pernyataan-pernyataan yang dusta. Bukan suatu pernyataan yang membawakan kebenaran, tetapi adanya penipuan demi penipuan yang harus mereka keluarkan hanya cuma untuk kepentingan-kepentingan pribadi mereka dalam mencari makan untuk memberikan kehidupan dalam kelangsungan hidup mereka. Bahkan juga mereka selalu berada di dalam suatu pernyataan mimpi-mimpi yang hampa, yang menggiurkan akan setiap pikiran-pikiran sesama, bahkan juga yang membuat kehidupan sesama untuk dapat terpancing dan tergoda untuk percaya apa yang mereka mimpi tadi malam, atau apa yang mereka mimpi ketika mereka tidur. Suatu pernyataan yang tidak benar, suatu pernyataan yang hanya cuma untuk mau membuat orang percaya kepada mereka. Semua yang dunia berikan tidak ada yang benar dan yang baik untuk setiap umat Tuhan. Yang dunia berikan hanya sesaat dan sementara. Tapi kenapa setiap manusia harus datang dan mencari dunia tanpa mencari Allah? Sedangkan Allah mengatakan, mintalah maka kamu akan diberikan. Mari datang kepadaku semua orang yang beban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Minta dan serahkan ini Tuhan, beban-beban pergumulan saya Tuhan. Bahkan setia untuk menantikan setiap jawaban-jawaban doa yang akan Ia berikan dalam kehidupan kita, merupakan suatu pergumulan kita yang selalu kita hanya serahkan kepada Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai sumber jawaban yang pasti. Maka jangan kita percaya kepada setiap tahyul-tahyul, kepada setiap mereka yang berlaku kejahatan-kejahatan yang hanya berasal dari dunia saja, tetapi kita harus menaruh kepercayaan kita itu sungguh sepenuhnya hanya kepada Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dia adalah sumber jawaban yang pasti. Dia sanggup dan mampu untuk menyelesaikan setiap persoalan saya dan jemaat, bahkan juga Dia sanggup dan mampu untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya dan jemaat, karena Tuhan pemberi berkat yang sangat-sangat terbaik. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi mereka yang tidak pernah mau menyerahkan kehidupan mereka kepada Sang Gembala yang agung untuk mau menuntun akan langkah-langkah kehidupan mereka, pasti kehidupan mereka itu akan berjalan dalam berbagai macam kebimbangan, keputusasaan, bahkan kejahatan demi kejahatan yang akan mereka tunjukkan kepada sesama untuk menakut-nakuti sesama, bahkan juga mereka yang telah menyerupai dengan dunia. Hidup itu akan menjadi hidup yang sia-sia, hidup yang juga akan mengalami suatu kebinasaan, hidup yang tidak memiliki umur panjang dan memiliki janji-janji Allah. Kalau kita sudah hidup dalam dunia ini sudah sangat sengsara dan menderita, jangan lagi kita mau berada dalam kehidupan penderitaan yang abadi, yang tidak akan membawa kehidupan yang abadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, pilihlah jalan yang terbaik, pilihlah Allah di atas segala Allah. Allah yang kita percaya, Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini. Dia Allah yang memahami dan mengerti setiap kebutuhan hidup saya dan jemaat. Maka jangan kita ragu, jangan kita bimbang, jangan kita putus asa, tapi kita tetap percaya dan pegang klaim janji-janjinya. Karena janjinya lewat firman-Nya yang hidup ini, Dia menghidupkan kita sekalian, bahkan janjinya selalu ya dan amin. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengajak kami untuk menaruh iman kami sepenuhnya di hadapan Engkau,
dalam menantikan jawaban-jawaban doa merupakan suatu pemberian yang baik yang berasal dari Tuhan, dan itu adalah abadi yang akan kami rasakan. Kami yang jauh daripada Tuhan, yang hidup dalam dunia yang telah menyerupai dengan dunia Tuhan di saat ini, bagi kami yang telah mendengar suara Tuhan lewat channel Klavos Sukacita, Tuhan tolong kami rubah akan karakter, sifat, dan tingkah laku kami. Tangan Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, kehidupan kami. Biarlah kami dibentuk menjadi umat yang kembali lahir baru, sehingga kami mau merasakan pemberian Tuhan yang selalu terbaik dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau adalah sebagai sumber berkat yang senantiasa akan memberkati kami. Maka berkatilah kami yang senantiasa menikmati santapan rohani lewat channel Klavos Sukacita ini. Bahkan juga Tuhan mau membuka jalan bagi kami yang ada dalam pergumulan-pergumulan, baik yang sakit, bahkan juga yang sedang kami ada dalam kesedihan. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang sedih Kau angkat kesedihan kami, dan Engkau ganti dengan sukacita yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Bahkan yang ada dalam berbagai macam beban-beban pergumulan, Tuhan memberikan kami kelegaan, Tuhan memberikan kami kekuatan, sehingga kami sanggup dan mampu untuk melewati setiap tantangan-tantangan kehidupan kami ini. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ini doa kami yang kami dapat serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.